Apa kira-kira yang dibahas? Apakah termasuk juga soal gratifikasinya KSM? Ya, saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ya diberikan keadilan. Tetapi kemudian ketika rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini, maka mereka kemudian ikut bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya. Apa informasinya itu rahasia. Sehingga nanti akan kami gunakan ya di dalam proses menegakkan kebenaran. Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, dan ini memberikan suatu energi bagi kami juga untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi berkaitan dengan gratifikasi nggak sih Mas Hasto, salah satunya yang disampaikan itu? Ya, saya juga kaget tiba-tiba ditanya tentang gratifikasi. Ya, saya berikan penjelasan tentang gratifikasi itu. Tentu hal-hal informasi terkait hal tersebut itu kan berkaitan proses hukum. Informasi-informasi saya berikan kepada Bung Roni, kemudian untuk ditelaah lebih lanjut. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi itu. Soal jaket yang dipakainya Pak, apakah merapat ke partai jadi kader juga atau saya partai? Kebetulan mereka memberikan apresiasi terhadap perjuangan PDI Perjuangan. Ya, sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega ketika melawan pemerintahan otoriter, bahkan kemudian ketika PDI Perjuangan diperlakukan seperti ini, mereka memberikan dukungan, dan sebagai simbol dari dukungan dan rasa cintanya, minta saya bawa oleh-oleh jaket PDI Perjuangan. Jadi begitu saya ketemu, saya kasihkan jaket, langsung dipakai, dan itulah mengobarkan juga semangat keberanian untuk ikut bersama-sama ya menegakkan demokrasi di Republik ini. Ya, mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, ya, tidak menjalankan perintah partai, karena kedisiplinan itu harus ditegakkan, dan dengan dukungan rakyat yang sangat kuat sehingga persentase kemenangan pemilu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota kami menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, meskipun di beberapa wilayah seperti Provinsi Jawa Tengah dilakukan berbagai operasi-operasi khusus yang sangat masif, tapi ternyata persemaian kandang-kandang PD Perjuangan itu semakin meluas di wilayah kabupaten kota dan provinsi yang lain. Sehingga ini menjadi modal yang membangun optimisme bahwa PD Perjuangan tetap eksis. Pelanggaran itu dilakukan semenjak Pilpres lalu dan Pilkada? Atau pilkadanya? Ada yang kombinasi. Jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat Pilpres masih kelihatan samar-samar, nah sekarang makin tegas. Nah itu seperti itu. Ya, copot menyopot itu kan urusan dari Presiden. Ya, tentu saja kami percayakan kepada Presiden Prabowo. Ya, ini memberikan suatu energi bagi kami untuk semakin turun, kemudian menggalang mereka, karena begitu mudahnya wong cilik termasuk pedagang es kemudian dilecehkan, diperlakukan dengan cara-cara seperti itu. Tapi saya lihat Gus Miftah kan juga sudah minta maaf, dan kemudian juga melakukan berbagai langkah-langkah koreksi. Ini yang kita harapkan. Maka buat wong cilik jangan pernah ragu bahwa
martabatnya itu adalah sebagai warga negara Indonesia, punya hak yang sama dengan yang lainnya. Dan melalui pemilu inilah kita wujudkan bahwa satu suara pedagang es itu sama dengan satu suara Pak Jokowi. Tapi perlu untuk kemudian copot nggak sih? Ini kan posisinya sebagai utusan presiden. Ya copot menyopot itu kan urusan dari presiden. Ya tentu saja kami percayakan kepada Presiden Prabowo karena sejak awal ketika pidato pengukuhan beliau itu kan menegaskan komitmennya untuk memberikan contoh yang baik. Bahkan Presiden Prabowo juga menegaskan siapapun yang menyakiti rakyat, siapapun yang tidak menjalankan program-program pemerintahan termasuk memberantas korupsi, beliau akan bertindak tegas. Jadi kami percayakan kepada Presiden Prabowo. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol. Yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan, tapi apapun itu Abah minta maaf sama Kang Sol. Sudah, salah maaf. Dan gak ngira ya berita. Iya Pak, iya Pak. Pendapatmu gini, moro-moro rame. Kayaknya kalah.